Halo, selamat datang kembali di channel Bahas Tuntas Kriminal. Kalian boleh panggil aku Monster. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kasus-kasus yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2005 di Jawa Timur, Indonesia. Teman-teman, kalau kita bicara soal Jawa Timur, pasti kita akan teringat pada peninggalan bersejarah yang meskipun sudah berusia ratusan tahun, masih menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah kompleks makam raja-raja dari era Majapahit, khususnya makam Ratu Tribuana Tunggadewi, sang ratu penguasa pertama dan salah satu yang paling berpengaruh di Nusantara. Pada masa pembangunan makam ini, kerajaan sedang berada di bawah pemerintahan yang mungkin belum sekuat sang ratu sendiri. Ada seorang pendeta kerajaan atau ahli spiritual bernama Empu Prapanca, seorang ahli primbon dan feng shui pada masa itu. Ia pernah meramalkan bahwa lokasi pegunungan tempat makam ini dibangun sebenarnya adalah sisa jalur urat naga dari era kerajaan sebelumnya. Kalau rakyat biasa yang dimakamkan di sana, keturunannya dijamin akan hidup makmur dan kaya raya selama 3 turunan. Tapi itu untuk rakyat biasa. Untuk sebuah dinasti besar seperti Majapahit, 3 turunan itu waktu yang sangat singkat. Bahkan, Sang Empu mengatakan bahwa lokasi ini memiliki energi yin, aura feminin atau negatif yang terlalu kuat, sehingga akan menekan energi yang maskulin positif, dan kelak kerajaan ini akan dikendalikan oleh seorang wanita. Awalnya, petinggi kerajaan ragu, tapi berkat bujukan sang ratu, mereka akhirnya setuju. Saat selesai dibangun, nama makamnya pun disesuaikan dengan posisi mata angin dan perhitungan primbon Jawa kuno, yang secara filosofis menggabungkan energi bumi dan langit. Namun, pemberian nama yang penuh energi positif pada makam ini tidak bisa melepaskan kerajaan dari ramalan tersebut. Tepat seperti prediksi, setelah raja sebelumnya wafat, Ratu Tribuana Tunggadewi perlahan mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa wanita yang sangat luar biasa. Di kompleks makam ini terdapat sebuah prasasti batu besar yang didedikasikan untuk sang ratu. Biasanya untuk raja-raja lain, prasasti itu akan dipenuhi ukiran riwayat hidup atau jasa-jasanya. Tapi yang unik, prasasti untuk sang ratu ini sangat tinggi dan besar. Tingginya hampir setara bangunan 2 lantai, tapi tidak ada satupun huruf yang terukir di sana. Orang-orang menyebutnya prasasti tanpa aksara. Ada yang menjelaskan bahwa ini mungkin atas permintaan sang ratu sendiri. Menurutnya, semua hal yang pernah ia lakukan tidak akan cukup jika hanya ditulis di atas sebuah batu. Ada kebaikan, ada keburukan, biarlah generasi penerus yang menilainya. Karena tidak ada kata yang bisa mendeskripsikannya, prasasti itu dibiarkan kosong. Ada rumor yang beredar bahwa di dalam kompleks makam ini tersimpan banyak sekali harta karun, terutama emas batangan, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ton. Banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mengadu nasib. Pada zaman kolonial Belanda, pasukan penjajah pernah mengerahkan ribuan tentara untuk menggali makam ini, membuat parit sedalam puluhan meter, tapi tetap tidak bisa menemukan jalan utama untuk masuk ke ruang makam sang ratu. Lalu, pada masa penjajahan Jepang, pasukan mereka juga pernah membawa bahan peledak untuk menghancurkan makam ini demi harta karun. Tapi, lagi-lagi, jalan masuknya tidak pernah ditemukan. Ngeri banget kan? Makanya sampai sekarang tempat itu masih menjadi misteri. Oke, itu sedikit pengantar tentang sisi menarik dari sejarah kuno Jawa Timur. Masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin kalau ada kesempatan akan aku bahas. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kasus hari ini. Dan kalau ini adalah pertama kalinya kalian mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti update terbaru ya. Pada suatu pagi di musim hujan, tepatnya tanggal 16 Desember tahun 2005, seorang wanita bernama Ibu Ratna yang tinggal di sebuah kompleks perumahan semacam rumah susun atau kos eksklusif di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menelpon polisi.
Ia melaporkan bahwa ia baru saja pulang dari perjalanan dinas selama 2 hari dan menemukan pintu rumahnya tidak terkunci. Beberapa barang di dalam rumahnya pun hilang. Polisi bertanya apa saja yang hilang dan Ibu Ratna menjawab bahwa ia kehilangan uang tunai sekitar Rp1.500.000, sebuah kamera digital mahal, dan beberapa perhiasan. Awalnya, polisi berpikir ini hanyalah kasus pencurian biasa. Kejadian di mana pemilik rumah pergi, rumah kosong, lalu maling masuk dan menguras harta adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan sebuah kasus yang sangat rumit dan penuh dengan detail yang membingungkan. Saat polisi tiba di TKP, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang ganjil, karena ini sama sekali tidak terlihat seperti lokasi pencurian pada umumnya. Rumahnya memang sedikit berantakan, tapi tidak sampai diobrak-abrik seperti maling yang sedang mencari harta karun. Pencuri biasa kalau masuk rumah pasti akan menggeledah semuanya tanpa ampun. Selain itu, meski pintu utama tidak terkunci, lubang kuncinya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda dicongkel atau dirusak paksa dengan alat. Rumah Ibu Ratna ini berada di lantai 2, memang tidak terlalu tinggi, tapi untuk memanjat naik juga bukan hal yang mudah. Kalau pelakunya adalah orang yang ahli memanjat, mungkin saja bisa. Tapi setelah diperiksa, tidak ada bekas jejak kaki atau goresan di dinding yang menunjukkan ada orang yang memanjat naik. Jendela rumahnya pun tidak ada yang dicongkel, jadi dipastikan tidak ada orang yang masuk lewat jalur jendela. Lalu, lewat mana pencuri ini masuk? Ibu Ratna bercerita kepada polisi bahwa ia dulunya pernah menikah, tapi sudah lama bercerai dan tinggal sendirian di sana selama bertahun-tahun. Namun, sejak setengah bulan yang lalu, ada keponakan perempuannya yang bernama Lestari datang untuk menumpang tinggal sementara. Nah, setelah kejadian pencurian ini, Lestari tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apakah mungkin pencurian ini ada hubungannya dengan sang keponakan? Waktu itu, Lestari berusia 24 tahun. Kampung halamannya ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Orang tuanya bertemu dan menikah di sana, lalu membuka sebuah toko besi, bahan bangunan. Secara ekonomi, keluarga mereka tidak terlalu kaya raya, tapi juga tidak miskin, masuk kategori kelas menengah. Lestari sendiri adalah lulusan sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi di tahun 2003, dan baru-baru ini ia diterima bekerja di sebuah perusahaan media periklanan di Sidoarjo. Pada tanggal 14 Desember saat Ibu Ratna pergi dinas luar kota, Lestari masih pergi ke kantor seperti biasa. Sekitar jam 5 sore setelah jam kerja selesai, kantornya mengadakan acara kumpul-kumpul makan malam. Tapi Lestari tidak ikut dengan alasan badannya agak kurang sehat, dan kebetulan karena di rumah tidak ada orang, ia ingin pulang lebih cepat. Ia langsung pulang setelah jam kantor. Selain itu, tidak ada gelagat aneh apapun dari Lestari. Hanya saja keesokan harinya ia tidak masuk kerja. Saat rekan kantornya menelpon, nomor HP-nya sudah tidak aktif. Polisi kemudian memeriksa kamar tidur Lestari dan mendapati kamarnya masih cukup rapi. Ada sebuah gantungan kunci dan tas tangan tergeletak di atas lemari dekat pintu. Itu adalah kunci rumahnya yang disatukan dengan kunci laci kantornya. Tas tangan itu adalah tas yang selalu ia bawa kemana-mana kalau keluar rumah, karena di dalamnya berisi barang-barang pribadi, alat make up, dan dompet. Yang lebih aneh lagi, saat polisi mengangkat bantal di ranjangnya, mereka menemukan buku tabungan BCA milik Lestari yang bersaldo sekitar 10 juta rupiah. Mana mungkin ia mencuri uang Rp1.500.000, kamera, dan sedikit perhiasan, tapi malah meninggalkan buku tabungan berisi 10 juta rupiah. Sangat tidak masuk akal. Melihat latar belakang keluarga, pekerjaan, dan penghasilannya yang stabil, Lestari mustahil menjadi pelaku pencurian ini. Lalu, kemana perginya Lestari? Terakhir kali Lestari berbicara dengan orang tuanya adalah sekitar jam 5 sore lebih sedikit di hari kejadian.
Panggilan telepon itu berlangsung normal karena ia memang sering menelpon orang tuanya sekadar untuk menanyakan kabar. Catatan dari operator seluler menunjukkan bahwa HP Lestari mati atau kehilangan sinyal sejak pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Artinya, pada titik waktu itulah Lestari menghilang. Mengingat kunci rumah dan tas tangan yang selalu ia pakai masih ada di dalam rumah, hilangnya Lestari pasti terjadi setelah ia tiba di rumah. Dan hilangnya dia bukanlah karena dia pergi meninggalkan rumah itu atas kemauannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik semua ini. Kembali ke hasil olah TKP dan mencocokkannya dengan keterangan Ibu Ratna, polisi menemukan beberapa perubahan kecil pada tata letak perabotan di rumah tersebut. Misalnya, sebuah kursi kecil yang biasanya ada di ruang tamu, tiba-tiba berpindah ke area dekat pintu masuk. Lalu, sebuah pisau dapur yang biasanya ada di dapur, kini tergeletak di atas lemari di ruang tamu. Dan di salah satu sudut ruang tamu, ada sebuah lemari besar setinggi 2 meter. Biasanya, di atas lemari itu ada 2 buah koper milik Ibu Ratna. Saat itu, koper yang tidak ada rodanya masih ada di sana, tapi koper yang pakai roda sudah hilang. Saat melakukan pemeriksaan menggunakan cairan kimia di kamar mandi, polisi menemukan setetes noda darah yang sangat kecil di bagian bawah kloset. Polisi mengambil sampel darah ini dan mencocokkannya dengan DNA orang tua Lestari. Hasilnya positif, darah itu milik Lestari. Meski begitu, penemuan noda darah sekecil itu hanya bisa membuktikan bahwa Lestari terluka. Seberapa parah lukanya atau apakah mengancam nyawanya belum bisa dipastikan. Tapi setidaknya sudah pasti ada orang lain di dalam rumah itu. Siapakah orang tersebut? Area perumahan ini, kalau kalian bayangkan, dikelilingi oleh pagar tembok besar dan tinggi. Ada satu gerbang utama untuk keluar masuk, barulah setelah itu ada blok-blok bangunan tempat penghuni tinggal. Tembok kelilingnya setinggi 2 meter dan di bagian atasnya dipasangi pecahan kaca botol untuk mencegah maling. Polisi memeriksa dengan teliti, tapi tidak menemukan tanda-tanda ada orang memanjat tembok dari dalam keluar. Kalau memanjat, pasti ada jejak di dinding, apalagi dengan pecahan kaca di atasnya, pasti akan ada bercak darah kalau nekat melompat. Tapi polisi tidak menemukannya. Perumahan ini kalau siang hari tidak ada satpamnya, tapi karena belakangan sering terjadi kemalingan, warga patungan menyewa satpam tapi hanya untuk shift malam. Mulai jam 11 malam, satpam akan menggembok gerbang utama. Siapapun yang mau keluar masuk harus meminta tolong satpam untuk membukakan pintu. Polisi berasumsi bahwa awalnya si pelaku memindahkan kursi kecil itu ke dekat pintu untuk memanjat dan mengukur ketinggian tembok. Tapi setelah melihat temboknya tinggi dan ada pecahan kaca, ia sadar itu mustahil. Jadi ia tidak memakai cara itu. Satu-satunya cara untuk keluar dari perumahan itu adalah dengan jalan terang-terangan melewati gerbang utama. Ada sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan pelaku pada malam itu. Satpam yang seharusnya berjaga malam itu sedang ada urusan mendadak, jadi ia meminta tolong kakak perempuannya untuk menggantikan shiftnya semalaman. Ia bilang kerjanya gampang, cuma duduk, dan kalau ada yang manggil minta dibukakan gerbang, tinggal buka saja. Karena sang kakak perempuan ini cuma menggantikan, dia tidak hafal wajah-wajah penghuni di sana. Dia cuma tahu kalau ada yang minta buka pintu, ya dibukakan. Menurut ingatan si ibu pengganti satpam ini, pada pukul 2:30 atau jam 3 pagi, ada seorang pria muda yang bicara dengan logat Jawa Timuran yang kental. Pria itu bilang, "Bu, saya penghuni sini, tolong bukakan pintu, saya mau pergi dinas keluar kota." Pria itu terlihat menarik sebuah koper beroda. Saat itu, karena sudah jam 3 pagi, ibu ini masih setengah sadar dan mengantuk, jadi ia tidak begitu mengingat detailnya. Ia cuma ingat pria itu tingginya sekitar 170 cm, badannya agak kurus, bawa koper, dan memakai syal tebal yang menutupi separuh wajahnya. Karena saat itu sedang musim hujan dan cuaca lumayan dingin, orang pakai syal wajar saja, jadi si ibu tidak menaruh curiga.
Alhasil, ia sama sekali tidak melihat wajah pelaku dengan jelas. Setelah itu, polisi mulai menyelidiki dari keluarga, teman kuliah, rekan kerja, pokoknya semua orang di sekitar Lestari. Tapi setelah memeriksa hampir 100 orang, tidak ada satupun petunjuk yang berarti. Awalnya penyidik mengira pelakunya adalah orang yang kenal dengan Lestari, tapi karena buntu, mereka beralih bagaimana kalau pelakunya adalah orang yang kenal dengan bibinya, Ibu Ratna. Setelah memilah semua tamu dan kenalan Ibu Ratna, polisi menaruh kecurigaan besar pada satu orang. Menurut ingatan Ibu Ratna, pada sore hari tanggal 13 Desember, sehari sebelum hari kejadian, saat Ibu Ratna sedang di rumah, ada yang mengetuk pintunya. Saat dibuka, ternyata itu adalah seorang pria yang merupakan tetangga dari pacar Ibu Ratna. Ibu Ratna memang punya pacar, dan pacarnya ini ngekos sambil bekerja di Kota Malang sekitar beberapa jam perjalanan dari Sidoarjo. Kadang-kadang Ibu Ratna pergi ke Malang untuk menengok pacarnya. Nah, orang yang mengetuk pintu ini adalah pria yang ngekos persis di sebelah kamar pacarnya di Malang. Pacar Ibu Ratna dan orang-orang sekitar biasanya memanggil pria ini si Palembang. Tentu saja itu bukan nama aslinya, dia dipanggil begitu karena logat bicaranya ketahuan banget kalau dia berasal dari Sumatera Selatan. Si Palembang ini baru sekitar 3 bulan ngekos di sebelah pacar Ibu Ratna. Saat si Palembang ini muncul di Sidoarjo, Ibu Ratna agak kaget. Si Palembang bilang kalau dia datang ke kota ini untuk interview kerja, tapi di jalan dompetnya jatuh, jadi uangnya hilang semua. Dia lalu meminjam uang Rp50.000 untuk beli tiket bus pulang ke Malang. Karena nominalnya kecil dan dia juga tetangga pacarnya, Ibu Ratna malah memberinya Rp200.000. Dia bilang, bawa saja, nanti kalau sudah ada uang baru diganti. Anehnya, setelah dipinjami uang, si Palembang ini tidak buru-buru pergi, dia malah numpang duduk dan ngobrol ngalor ngidul dengan Ibu Ratna. Saat mereka sedang ngobrol, Lestari pulang kerja. Ibu Ratna lalu memberitahu Lestari, besok jam 4 sore Tante mau berangkat dinas, kamu kalau pergi kemana-mana pulangnya jangan malam-malam ya. Lestari menjawab, besok ada acara kantor Tante, tapi paling jam 8 malam aku udah sampai rumah, tenang aja. Setelah itu, Lestari masuk kamar, sementara Ibu Ratna lanjut meladeni obrolan si Palembang. Di tengah obrolan, pria ini terlihat melirik ke sana kemari mengamati isi rumah, membuat Ibu Ratna merasa agak risih dan was-was. Tapi karena sungkan, ia bingung bagaimana cara mengusirnya. Untungnya, Lestari keluar kamar dan melihat wajah canggung tantenya, lalu ia peka. Lestari pura-pura bilang, loh, Tante kan ada janji ketemu teman di luar, nggak siap-siap sekarang, nanti telat loh. Mendengar itu, barulah si Palembang pamit undur diri dan pulang. Pria ini jelas sangat mencurigakan, dan di mata polisi, dia sekarang menjadi tersangka utama. Polisi langsung berangkat ke Kota Malang untuk melacak jejak si Palembang. Tapi saat tiba di kos-kosan tersebut, pria itu sudah tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Penghuni kos pun tidak ada yang tahu nama aslinya. Mereka cuma tahu kalau dulu dia pernah tinggal di situ bersama seorang wanita yang akrab dipanggil Rini. Rini pun nama panggilan, bukan nama asli. 2 bulan sebelumnya, mereka sempat bertengkar hebat, lalu Rini minggat entah kemana. Polisi berusaha keras mencari pria bernama si Palembang dan pacarnya si Rini ini, menggunakan berbagai metode. Tapi perlu diingat, di tahun 2005, sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum serapi sekarang. Belum ada EKTP elektronik yang terintegrasi penuh. Mencari orang yang cuma diketahui nama panggilannya itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Progres kasus ini berjalan sangat lambat dan nyaris menemui jalan buntu. Namun, sesulit apapun, polisi dan keluarga Lestari tidak pernah menyerah. Polisi terus melakukan tugas penyelidikannya, sementara keluarga Lestari yang masih berharap anaknya masih hidup dan hanya diculik, terus mencetak ribuan lembar foto Lestari dan menempelkannya di mana-mana. Waktu berlalu hingga 3 tahun lamanya.
tim penyidik akhirnya mendapat titik terang. Mereka berhasil menemukan mantan pacar si Palembang, yaitu Rini. Rini bercerita bahwa mereka bertemu tahun 2003, merasa cocok, lalu kumpul kebo selama 2 tahun. Tempat tinggal mereka pindah-pindah. Sampai beberapa waktu sebelum kejadian, mereka bertengkar keras. Rini muak dan pergi meninggalkannya, serta tidak pernah komunikasi lagi. Saat polisi bertanya apakah ia tahu nama asli pria itu, Rini bilang tahu. Ia menyebutkan nama pria itu adalah Hendra, lahir tahun 1975, kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Bocoran informasi ini ibarat oase di padang pasir setelah 3 tahun buntu. Polisi sangat gembira. Sekarang mereka hanya perlu berangkat ke Palembang, melacak identitas aslinya, melengkapi berkas, dan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau buronan. Namun, temuan mereka selanjutnya di Palembang malah membuat otak para polisi mendidih saking bingungnya. Ada keanehan yang sangat tidak masuk akal. Pada bulan Juni tahun 2008, tim khusus diterjunkan ke Palembang untuk menyelidiki. Mereka berhasil menemukan data pria bernama Hendra ini. Tapi masalahnya, saat itu si Hendra sedang berada di dalam penjara. Polisi memfoto pria yang ada di dalam sel itu, lalu mengirimkan fotonya ke Rini dan Ibu Ratna. Keduanya mengkonfirmasi, 100% benar pria itu adalah si Palembang. Tapi anehnya, pria di penjara ini ditangkap karena kasus pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Dan pada tanggal 2 Agustus tahun 2005, hakim telah memvonisnya dengan hukuman 8 tahun penjara. Tunggu dulu, kasus hilangnya Lestari terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2005. Itu berarti, saat pembunuhan di Sidoarjo terjadi, Hendra sudah berada di dalam penjara selama 4 bulan. Bahkan sampai sekarang, dia masih dibui. Mana mungkin ada orang yang raganya di dalam sel, tapi rohnya keluar untuk menyewa kos sama pacar dan membunuh orang? Tidak mungkin dia punya ilmu kage bunsin atau membelah diri, kan? Untuk menjawab misteri gila ini, tim penyidik mendatangi rumah asal Hendra sesuai alamat kakaknya. Disinilah tabir misteri akhirnya terkuak. Ternyata, Hendra memiliki saudara kembar identik. Sang kakak bernama Hendra dan adiknya bernama Benny. Orang yang selama ini dicari polisi dalam kasus pembunuhan Lestari adalah si kakak, Hendra. Sedangkan pria yang mendekam di penjara Palembang itu sebenarnya adalah si adik, Benny. Si adik, Benny, ini punya catatan kriminal panjang. Dia sebelumnya pernah dipenjara karena kasus penjamretan. Baru saja bebas, dia berulah lagi melakukan pelecehan seksual. Karena dia adalah residivis dan masa bebasnya belum melewati 5 tahun, kalau dia tertangkap lagi, hukumannya akan dilipat gandakan, pemberatan hukuman. Karena takut hukumannya diperberat, saat ditangkap untuk kasus kedua, si Benny ini mengaku bernama Hendra kepada polisi. Tujuannya supaya di catatan kepolisian, ia dianggap baru pertama kali melakukan kejahatan, sehingga vonisnya lebih ringan. Lalu, bagaimana dengan Hendra yang asli? Kakak beradik ini memang kembar identik, wajahnya bagai pinang dibelah 2. Mereka tumbuh di keluarga yang sangat miskin dan berantakan. Waktu kecil, mereka sering disiksa dan dipukuli oleh ayah mereka. Pernah suatu kali, ayahnya memukul tangan Hendra terlalu keras sampai jarinya patah dan tidak dirawat dengan benar. Akibatnya, jari Hendra jadi cacat, bengkok ke samping secara permanen. Nah, jari yang bengkok inilah satu-satunya ciri fisik yang membedakan Hendra dengan Benny. Keduanya sama-sama hidup berandalan, jadi pencuri dan copet nomaden. Tapi bedanya, si kakak, Hendra, belum pernah tertangkap polisi sama sekali. Sampai di titik ini, menemukan Hendra yang asli hanyalah masalah waktu. Dengan foto wajah dan identitas yang sudah jelas, surat DPO langsung disebar. Lucunya, polisi tinggal memfoto wajah si adik di penjara untuk memburu si kakak, karena wajah mereka 100% sama, beda di jari saja.
Namun, karena insting bertahan hidup Hendra ini sangat tinggi, bak penjahat jalanan sejati, polisi butuh waktu 2 tahun lagi. Baru pada tahun 2011, polisi akhirnya berhasil menciduk Hendra yang asli. Meskipun sudah tertangkap, pengalaman bertahun-tahun buron membuat Hendra bungkam 1000 bahasa. Saat diinterogasi, dia diam saja seperti patung, tidak mau mengaku sedikit pun. Tantangan terberat polisi saat ini adalah mencari barang bukti kuat yang membuktikan bahwa Hendra ada di dalam rumah Lestari saat kejadian. Waktu olah TKP tahun 2005, tidak ada sidik jarinya sama sekali. Kemungkinan dia memakai sarung tangan. Apalagi sekarang sudah 6 tahun berlalu, rumah itu sudah berganti pemilik beberapa kali, mustahil mencari bukti baru di sana. Tapi ada satu hal yang menggembirakan. Setelah 6 tahun berlalu, ilmu forensik kepolisian Indonesia telah berkembang sangat pesat. Sebuah tim ahli forensik diterjunkan untuk memeriksa ulang semua barang bukti fisik yang dulu disimpan di gudang penyimpanan polisi. Saat menganalisis bentuk noda darah, para ahli menyadari bahwa pola percikan darah itu terlihat seperti bekas usapan alat pel lantai. Polisi lalu melakukan reka adegan. Mereka membasahi alat pel dengan tinta merah, memerasnya, lalu menunggunya sampai mengering. Benar saja, tetesan tinta yang jatuh dari pel kering itu polanya persis dengan bercak darah Lestari di kamar mandi. Dari temuan ini, polisi menyimpulkan bahwa sebenarnya di lantai rumah itu dulunya ada banyak sekali darah, tapi pelakunya telah mengepelnya sampai bersih. Dan karena darahnya sangat banyak, dapat dipastikan Lestari dibunuh seketika di dalam rumah itu. Tim forensik kemudian beralih memeriksa pisau dapur secara mikroskopis. Mereka melihat bagian tajamnya cuil, rompal. Untuk membuat pisau daging rompal seperti itu, pasti pisaunya diayunkan dengan tenaga besar ke benda yang sangat keras, yang tak lain adalah tulang manusia. Meskipun bagian permukaan bilah pisau sudah dicuci bersih oleh pelaku, ada satu hal yang tidak pernah ia sangka, yaitu pada celah sempit persambungan antara gagang pisau dan bilah bajanya. Celah itu tidak mungkin bisa dicuci bersih total. Pada tahun 2005, teknologi belum cukup canggih untuk mendeteksinya. Tapi di tahun 2011, teknisi membongkar gagang pisau itu, dan di dalamnya mereka menemukan sisa jaringan kulit mati yang mengandung DNA pelaku. Dan setelah dicocokkan, DNA itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Hendra. Sekali lagi, prinsip pertukaran lokart dalam kriminologi terbukti benar. Prinsip itu menyatakan, setiap kontak pasti akan meninggalkan jejak. Saat Hendra memegang pisau itu erat-erat dan membacokkannya dengan tenaga penuh, sel kulit matinya di telapak tangan tergesek dan masuk ke celah gagang pisau. Sayangnya untuk Hendra, dibutuhkan teknologi masa depan untuk akhirnya mengungkap kejahatannya. Dihadapkan pada bukti DNA telak ini, tak peduli Hendra mau bungkam atau menyangkal, polisi sudah punya cukup dasar untuk menjeratnya ke pengadilan. Akhirnya mentalnya runtuh dan ia menceritakan semuanya. Saat ia ngekos bersebelahan dengan pacar Ibu Ratna, ia pernah melihat Ibu Ratna datang berkunjung. Ia memperhatikan penampilan Ibu Ratna yang memakai barang branded dan perhiasan, membuatnya berpikir bahwa wanita ini sangat kaya. Setelah sering basa-basi, Hendra berhasil mengorek informasi letak rumah Ibu Ratna dari mulut pacarnya yang polos. Pada tanggal 11 Desember, saat mereka mengobrol di depan kos, Hendra memancing pertanyaan, "Kok Tante Ratna jarang kelihatan, Mas?" Pacarnya dengan santai menjawab, "Lagi sibuk dia. Tapi besok tanggal 14 dia mau dinas ke Malang, sekalian mampir main ke sini." Dari info ini, Hendra merencanakan niat jahat. Ia berpikir rumah wanita kaya itu akan kosong selama beberapa hari. Itu adalah kesempatan emas untuk menguras hartanya. Untuk mematangkan rencana, pada tanggal 13 Desember, ia nekat mendatangi rumah Ibu Ratna dengan dalih pinjam uang tiket bus. Padahal tujuannya untuk menggambar denah rumah dan memastikan targetnya. Hal yang di luar dugaannya adalah ternyata rumah itu tidak hanya dihuni Ibu Ratna, tapi juga keponakannya, Lestari. Tapi saat menguping pembicaraan tante dan keponakan itu, Hendra mencatat jadwal mereka. Ibu Ratna pergi jam 4 sore,
Lestari pulang kerja jam 5 sore, tapi besoknya mau ikut acara kantor sampai jam 8 malam. Hendra pun mengambil celah waktu. Ia berencana masuk ke rumah itu antara jam 17.30 sampai pukul 19 malam. Waktu 1,5 jam itu lebih dari cukup untuk menguras harta dan kabur. Sayangnya, takdir berkata lain untuk Lestari. Sore itu Lestari kurang enak badan dan memutuskan tidak ikut acara kantor, lalu pulang cepat. Tepat saat itu, Hendra baru saja tiba di depan pintu rumahnya dan belum sempat mencongkel kunci. Karena tidak tahu niat jahat pria itu, Lestari yang melihat tamu tantenya berdiri di depan pintu sama sekali tidak curiga. Hendra pura-pura menyapa dan menanyakan tantenya. Lalu ia pura-pura lupa. "Oh ya tante, kan lagi dinas ya? Ya udah Bang Hendra pulang dulu ya." Tapi sebelum pergi, dia beralasan, "Dek, abang haus banget nih. Boleh minta air putih sebentar nggak? Boleh numpang masuk ya?" Lestari yang tidak waspada mempersilahkannya masuk untuk mengambilkan minum. Begitu kaki Lestari melangkah ke dalam, Hendra masuk dari belakang, membekap mulutnya dengan keras, mencabut pisau yang sudah ia siapkan, dan menusuknya berkali-kali sampai Lestari tersungkur tewas tanpa sempat berteriak minta tolong. Untuk menghilangkan jejak, Hendra menyeret jasadnya ke kamar mandi, lalu ia memutilasinya. Setelah itu ia memakai sarung tangan dan mulai mencari harta benda. Ia salah perhitungan, karena rumah Ibu Ratna tidak sekaya yang ia bayangkan. Tapi kepalang tanggung, ia ambil apa saja yang bernilai. Menjelang jam 3 pagi, ia memasukkan potongan tubuh Lestari ke dalam koper beroda Ibu Ratna, lalu berniat kabur. Masalah muncul saat ia sadar gerbang utama digembok sejak jam 11 malam. Ia mencoba mencari celah untuk memanjat tembok, tapi karena ada pecahan kaca, ia menyerah. Akhirnya ia nekat berjalan ke pos Satpam, memalsukan logat bicaranya menjadi logat Jawa Timuran agar disangka warga lokal, dan minta tolong Satpam pengganti itu untuk membukakan gerbang. Sang ibu Satpam yang mengantuk membuka gerbang begitu saja. Setelah berhasil keluar ke jalan raya, ia memanggil taksi, pergi ke area pinggiran kota yang sepi, dan membuang koper berisi jasad Lestari ke dalam sebuah sumur tua yang terbengkalai. Berdasarkan pengakuan Hendra ini, polisi kemudian mendatangi sumur tersebut dan berhasil mengangkat kerangka Lestari, lalu menyerahkannya kepada keluarga untuk dimakamkan dengan layak. Pada tanggal 27 Juni tahun 2013, proses persidangan selesai. Hendra dijatuhi hukuman mati. Sebuah akhir yang pantas untuk monster kejam sepertinya. Dari kasus ini, kita bisa memetik satu kepastian. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Orang yang berbuat jahat, cepat atau lambat, pasti akan menerima karmanya. Kasus ini juga menjadi peringatan keras untuk kita semua mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan. Memberikan informasi secara gamblang kepada orang asing atau di zaman sekarang di media sosial tentang kapan kita ada di rumah dan kapan rumah kosong sangatlah berbahaya. Kadang ada maling yang punya modus menempelkan brosur sedot WC atau pamflet di celah pintu rumah. Kalau besoknya brosur itu masih ada di situ, berarti tidak ada orang yang membuka pintu, alias rumah kosong. Rumah itu akan langsung jadi target eksekusi. Atau kadang kita tanpa sadar pamer, pintu rumah digembok dari luar, lalu update status di Instagram atau Facebook, OTW liburan ke Bali sekeluarga seminggu, bye-bye rumahku. Itu sama aja dengan bikin pengumuman ke maling. Silahkan masuk, rumah kosong seminggu loh. Ujung-ujungnya pas pulang liburan, rumah sudah ludes. Jadi, sebisa mungkin pasang CCTV di rumah. Kalau mau pergi lama, titip pesan ke tetangga yang dipercaya untuk bantu mengawasi. Kalau ada brosur nyangkut di pagar, minta tolong tetangga cabut dan buang. Dan yang paling penting, jangan terlalu oversharing informasi pribadi di media sosial. Jangan sampai niatnya pamer liburan, malah mengundang maling atau orang jahat ke
ke rumah kita. Tetap waspada ya teman-teman. Oke, pembahasan kasus hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di cerita kasus kriminal selanjutnya. Kalau kalian merasa konten ini menarik, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi dan hati-hati di jalan.